Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat berat. Salah satu yang paling menyakitkan adalah kerja paksa. Pada zaman penjajahan, Belanda dikenal dengan kerja rodi, dan saat Jepang berkuasa disebut Romusa. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah yang layak. Mereka membangun jalan, rel kereta api, benteng pertahanan, hingga lapangan terbang. Noni Belanda dan tentara berjalan menyusuri tanah jajahan dengan langkah tenang dan wajah penuh kuasa. Mereka menuju lahan yang akan dimanfaatkan. Tanah ini bukan lagi milik rakyat, melainkan milik penjajah yang datang tanpa izin. Para lelaki dewasa diambil dari desa-desa. Mereka meninggalkan keluarga tanpa kepastian kapan bisa kembali. Tangis istri dan anak-anak mengiringi kepergian mereka. Bahkan banyak yang tidak pernah pulang. Mereka bekerja keras, tapi kerja keras mereka tak pernah dihargai oleh para penjajah. Terus gimana kawanmu, si Saryanto itu? Kawanku dari belakang sana. Cepatlah lambat. Dan kemarin kinerja kalian sangat lambat. Kalian tidak pernah mempunyai kinerja yang bagus. Bagaimana kalian akan mendapatkan perlakuan yang layak di sini? Kenapa? Dari kemarin saya melihat kinerja kalian itu sangat buruk. Apalagi hari ini kinerja kalian itu terlalu buruk, lambat sekali. Karena dari pagi kita belum makan sama minum, Mr. Peta. Alasan kalian hanya itu dan itu, tidak pernah berubah. Tetapi saya berikan kesempatan satu lagi, hanya kali ini saja. Jika kalian masih seperti ini, tidak ada perkembangan sedikit pun, kalian akan saya hukum. Baik, Mr. Sementara itu, para perempuan dipaksa bekerja di ladang. Mereka membersihkan tanah, mencabuti rumput, menyiapkan ladang untuk rempah-rempah yang hasilnya tak pernah mereka rasakan. Namun kelaparan dan kelelahan tak bisa ditahan. Salah satu dari mereka tumbang, pingsan di atas tanah. Sukma, kamu kenapa? Sukma, kamu kenapa? Di sisi lain, para penjajah justru hanya sibuk melihat ladang dan kerja paksa rakyat, tanpa memperdulikan kondisi rakyat-rakyat mereka yang sedang dijajah oleh mereka yang bukan dari bangsa atau negara mereka sendiri. Tentara Belanda melapor kepada Noni. Tanah dinilai, direncanakan, dan diputuskan. Rakyat hanyalah bayangan dalam rencana penjajah. Di balik kekuasaan terselip ketakutan. Noni dan tentara Belanda berbisik. Kabar datang. Bangsa Jepang semakin mendekat. Mereka sadar kekuasaan mereka akan runtuh dalam depan mata. John, aku telah mendapatkan informasi terbaru dari komandan kita. Ternyata pihak kita membuat kesepakatan dengan negara Jepang. Sebenarnya tadinya mereka tidak ingin membuat kesepakatan, tetapi karena Jepang lebih kuat, kita sebaiknya mundur terlebih dahulu. Jadi daerah yang sedang kita kuasai ini harus diserahkan kepada Jepang. Apakah Anda setuju? Tugas kita sudah selesai kan? Oke, saya sudah menyiapkan kendaraan kita untuk pergi. Yang lain sudah saya urus. Baiklah, ayo kita. Namun berita itu belum sampai ke telinga rakyat. Mereka tetap bekerja seperti biasa karena mereka takut akan mati sia-sia tanpa mendapatkan keadilan. Tak lama kemudian Jepang datang menggantikan Belanda. Jenderal Jepang beserta bawahannya berjalan dengan wajah tegas dan perintah. Kenapa kalian masih bersantai di sini? Loh, bukannya pihak Belanda sudah pergi? Belanda sudah pergi, tapi sayalah yang menggantikan tuan tanah ini. Sayalah Jenderal Selo. Jenderal, sebaiknya kita langsung bergegas menuju tempat lain untuk kita survei. Para rakyat bingung, penjajah berganti, namun penderitaan belum berakhir. Rakyat berkumpul dengan harapan, mereka percaya Jepang akan lebih baik dari Belanda. Namun kenyataan berkata lain, kerja paksa semakin kejam, kekerasan semakin nyata, harapan pun runtuh berganti luka.
sudah pergi, seharusnya kita sudah bebas, sudah tidak dijajah. Tapi kenapa Jepang yang sekarang menjajah kita? Yang penting kita tidak diperbudak lagi di Jepang. Penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 ketika Jepang berhasil mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Kedatangan Jepang awalnya disambut oleh sebagian rakyat Indonesia karena mereka mengaku sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun kenyataannya tidak seindah janji mereka. Selama kurang lebih 3,5 tahun, Jepang memerintah Indonesia dengan sangat ketat dan Kita mendapatkan info kalau tanah ini sudah siap untuk didalami rempah-rempah saja. Kira kita akan tidak menjajah lagi, ternyata pendirian Jepang yang menjajah kita. Kenapa kalian tadi malam ngobrol saja? Bukannya kalian harusnya bekerja di sini. Kalau saya lihat dari lahan ini tadi, ini sebenarnya sudah dikerjakan tapi belum selesai. Apa kalian juga yang mengerjakan ini? Kenapa kalian diam saja? Jawab. Memanglah kalian hanya yang tidak bisa membuat apa-apa. Kerjaannya simpel seperti ini. Kalian tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat. Saya tinggal lagi tapi kalian harus bekerja dengan benar. Suatu hari, bawahan Jepang melapor. Negeri mereka sedang tidak baik-baik saja. Mereka berencana pergi ke tempat yang lebih aman, namun bisikan itu terdengar seorang rakyat menguping pembicaraan tersebut. Dan cepat kabar itu disampaikan kepada rakyat lain. Di sanalah tumbuh tekad untuk merdeka. Karena mereka juga ada konflik, kita harus memberitahu para pemimpin kita supaya merencanakan kemerdekaan kita. Seharusnya kita menyatakan merdeka. Merdeka!